wa ala alihi wa sahbihil mayaminal muntajabin. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk meneruskan pembahasan kita tentang salat ahli ma'rifat atau mi'raj rohani. Mi'raj rohani adalah salat dan salatnya ahli ma'rifat. Mari kita meneruskan pembahasan kita. Jadi terakhir ini kita bahas sampai tanggal 7 September. Ya. Jadi ini adalah pentingnya menyertakan kalbu di dalam ibadah termasuk sholat. Sehingga terakhir pembahasan kita ketika Nabi bersabda kepada sahabatnya bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau berkata kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, 2 rakaat sholat ringan disertai dengan tafakkur lebih baik daripada salat sepanjang malam dengan kalbu yang lalai. Jadi artinya bahwa salat yang disertai dengan tafakkur jauh lebih baik daripada salat sepanjang malam dengan kalbu yang lalai. Dengan demikian salat itu tujuannya untuk zikir kepada Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan aqimis sholata li dzikri. Jadi kalau zikirnya tidak tercapai berarti hakikatnya salatnya bukanlah miraj. Karena miraj rohani itu melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan kita yang terakhir ya. Jadi betapa pentingnya hati manusia. Kita tahu bahwa hati manusia ini adalah semacam softwarenya manusia. Di software, kalau tubuh kita itu adalah hardware, maka kalbu kita adalah softwarenya. Jadi bisa juga diartikan bahwa jiwa kita itu adalah control room, sedangkan tubuh kita ini adalah alat-alat yang dikontrol oleh control room. Nah, jadi inti dari manusia adalah jiwanya, dan itulah yang menyebabkan manusia jadi mulia, karena dari sisi fisik, tubuh manusia sebetulnya boleh dikatakan lemah, dibanding dengan gajah, dibanding dengan kuda, dibanding dengan onta, dibanding dengan zebra, dibanding dengan yang panjang lehernya itu jerapah. Ya. Itu manusia kecil sekali kan sebetulnya. Kalau kita diadu lari sama kuda aja pasti kita jatuh, kalah dari kuda. Ya, jadi apalagi kalau misalnya diadu berkelahi dengan harimau tanpa alat, ya tentu kita kalah. Kita kalau menggunakan alat itu berarti sudah menggunakan akal namanya. Tapi kalau akalnya ditiadakan, kita diadu dengan harimau, ya tentu kita kalah. Jadi kesimpulannya manusia kita ini secara fisik lemah sekali. Yang membuat kemudian kita bisa menguasai alam semesta ini adalah karena Allah berikan kepada kita akal pikiran, dan akal pikiran itu ada di dalam kalbu, dan ketika kalbu menggunakan akal pikiran itu diantara penyebutannya adalah tafakkur, pikir. Ya. Karena pikir itu adalah kerja akal dari sesuatu yang sudah diketahui menuju kepada sesuatu yang belum diketahui. Jadi namanya tafakkur. Tafakkur itu adalah gerak akal dari sesuatu yang sudah diketahui menuju kepada sesuatu yang belum diketahui. Sesuatu yang diketahui namanya maklum, sesuatu yang belum diketahui namanya majhul. Jadi tafakkur itu adalah ketika akal bergerak min maklum, dari sesuatu yang sudah dimaklumi, minal maklumat, menuju kepada majhulat, kepada hal-hal yang belum diketahui. Nah, itulah pentingnya kalbu manusia. Dan Nabi bersabda kepada Abu Dzar bahwa salat yang ringan disertai dengan salat ringan itu ya biasa, artinya biasa saja, tidak panjang suratnya. Salat yang ringan, jadi raka'ataini khafifataini, itu biasanya bahasa Arabnya, raka'ataini khafifataini. Ya. Jadi salat dengan ringan 2 rakaat, tapi disertai dengan tafakkur, maka lebih baik daripada salat sepanjang malam, tetapi dengan kalbu yang lalai. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya, dan Nabi bersabda juga. Jadi terakhir kita di sini tanggal 7 yang lalu. Ya. Jadi ini adalah Nabi juga bersabda, sungguhnya Allah SWT tidak memandang pada bentuk-bentuk lahiriah kalian, tapi Dia melihat pada kalbu-kalbu kalian. Ini kita bisa
cari hadisnya nih, ya di sini nih. Ini ada hadisnya nih, hadis Muslim nih. 4.691 ini nomornya. Kalau versi syarah Sahih Muslim itu adalah nomor 2564, kalau versi ini adalah 4.991. Kena mengatakan kenapa beda nomornya? Kalau syarah ini biasanya hadis-hadis yang sama sudah dikeluarkan. Jadi menjadi berkurangkan banyak hadis-hadis yang hampir sama isinya. Karena syarah itu adalah penjelasan, maka tidak perlu dijelaskan lagi. Jadi dia hanya diambil pada hadis-hadis yang satu, maksudnya dari 3 yang sama yang diambil cuma 1, atau 2 yang sama yang satu diambil, 1 saja diambil. Nah ini ada tadi nih ya. Jadi ini kata-kata tadi ini ada di sini nih ya. Haddatsana Amrun An-Naqid, haddatsana Katsir bin Hisham, haddatsana Ja'far bin Burqan an Yazid bin Asam an Abi Hurairah qal, dari Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda. Jadi qala Rasulullah sallallahu, karena bentuk lampu kita artikan Rasulullah pernah berkata. Inna Allah, sungguhnya Allah, dari sini nih, Inna Allah, sungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat. Jadi la yanzuru, tidak melihat, ila suwarikum, kepada suar itu rupa. Jadi Allah tidak memandang kepada rupa kalian. Wa amwalikum, dan harta benda kalian. Walakin, akan tetapi, yanzuru, dia Allah melihat ila kepada qulubikum wa a'malikum. Jadi ini tadi hadisnya ini ya. Sungguhnya Allah tidak memandang pada bentuk-bentuk lahiriah kalian, tetapi dia melihat pada kalbu-kalbu kalian ini. Ya, jadi ini hadisnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis ini ada beberapa kali muncul. Bisa kita lihat sini nih ya. Ada di Ibnu Majah, ada di Ahmad. Ini ada Ahmad ya. Kita pencet semua ini sama ya. Kita cari hadis terkait namanya. Jadi di sini kelebihannya software atau aplikasi ini bisa dicari hadis yang terkait. Sanadnya juga bisa nih. Ya, dan seterusnya. Dan bisa dibagikan juga di sini ya. Ini aplikasinya atau namanya ensiklopedia hadis ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi Allah tidak melihat kepada rupa tubuh kita, warna kulit kita, tapi dia melihat kepada kalbu kita dan amal perbuatan kita. Dan ini saya kira yang hadis ini sejalan dengan ayat Al-Quran di surat Al-Hujurat yang mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya, jadi yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Atqa, yang paling bertakwa. Ya, tentu kalau bertakwa tentu kalbu dan amal perbuatan. Ya, gitu. Jadi kita balik lagi ke sini. Pada penjelasan tentang kehadiran kalbu, akan kita uraikan bahwa salat yang diterima di sisi Allah adalah yang dilakukan dengan kehadiran kalbu. Jadi, salat yang diterima di sisi Allah adalah yang dilakukan dengan kehadiran kalbu. Sepanjang kalbu itu lalai, maka salatnya akan ditolak. Jadi sepanjang kalbu itu lalai, maka salatnya akan ditolak. Ya. Ini mengerikan ya. Dikatakan sepanjang salatnya lalai, sepanjang kalbunya lalai, maka salatnya akan ditolak. Jadi penentunya apa? Penentunya kalbu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa tandai di sini ya. Jadi salat diterima di sini ya. Mana tadi? Ya ini. Jadi penentuan salat di sini adalah kalbu. Ya. Di kalbu lalai, ya salat dianggap lalai, kan begitu, ditolak. Kalbu tafakur, kalbu ini ingat, zikir, eling, maka salat juga dianggap diterima. Kalau adab zikir tersebut tidak diperhatikan,
Kalau adab zikir ini tidak diperhatikan, maka dia tidak akan memperoleh zikir dalam kalbunya, sehingga kalbunya akan tetap berada dalam keadaan alpa dan lalai. Jadi benar-benar kalau kita salat itu ya intinya zikir ini. Ya, zikir ini. Itu yang pernah kita bahas di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Ya, maaf, surat surat Al-Qasas. Ya, akimis salata li dzikri. Surat Al-Qasas atau surat Toha ya, kita sudah lupa. Kita lihat aja di sini. Ya, kita bisa lihat di sini aja nih. Ya, ini. Jadi kita lihat surat 20 dulu. Kalau tidak salah surat 20 ini ya. Nah, ini dia. Jadi ini ya. Jadi surat Toha ternyata surat Toha ayat 13 ya. Innani anallah. Sungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan illa ana, kecuali aku. Jadi innani, sungguhnya aku ini anallah, aku adalah Allah ini. La ilaha, tidak ada ilah illa Allah, illa ana, kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata, dan dirikanlah salat li, adalinya li dzikri. Ya, li dzikri, untuk dzikir kepadaku. Jadi aqimis salata li dzikri. Ya. Makanya kemudian dikatakan wadkuruni adkurkum. Jadi adkuruni fadkuruni adkurkum. Ya, jadi itu adalah surat Al-Baqarah. Jadi aqimis salata li dzikri, surat 20 ini ayatnya 13. Surat ayat 14 ya, ini 14. Jadi ayatnya di sini nih. Jadi ayat 14. Jadi aqimis salata li dzikri, sedangkan di surat Al-Baqarah ya, ayatnya 152. Ini fadkuruni adkurkum, maka ingatlah aku akan ingat kalian ini. Fadkuruni adkurkum, ingatlah aku ingat kalian. Ya. Jadi cuma sekalian, ini kalau kita analisa bahasa ini, jadi tidak ada perantara, tidak ada selah, tidak ada gap waktu, tidak ada time gap-nya. Kenapa? Karena kata-kata adkuruni adkurukum, harusnya kan kalau kita baca ini, adkuruni fa, ingatlah aku, maka kamu, kita harusnya ada maka di sini. Adkuruni fa adkurukum, harusnya di sini fa pindahkan sini. Adkuruni fa adkurukum atau fa adkurukum. Ya. Tapi ini tidak ada fa-nya. Jadi begitu kita ingat Allah, ya otomatis Allah mengingat kita. Jadi kita hilangkan fa-nya saja. Uzkuruni adkurukum. Ingatlah aku, uzkuruni, ingatlah aku, adkurukum, aku pun ingat kalian. Jadi fa-nya ini cuma sambungan dari sebelumnya. Jadi uzkuruni, maka ingatlah aku, maka harusnya kan begitu, tapi tidak ada makanya di sini. Ingatlah aku ingat kalian. Jadi tidak ada. Jadi artinya begitu kalian ingat aku, otomatis aku ingat kalian. Tidak ada dilatasinya, tidak ada delay-nya, ya. Tidak ada delay-nya, ya, bukan delay-nya, tidak ada delay-nya. Tidak ada delay-nya sedikit apapun juga. Ya. Nah, jadi uzkuruni adkurukum. Washkuruli wala takfurun. Nah, jadi bersyukurlah kepadaku, berterima kasihlah, dan jangan ingkar. Jadi ini adalah syukur, ini kufur. Kalau di sini zikir. Uzkuruni adkurukum. Nah, sedangkan salat tadi katakan aqimis salata li dzikri. Nah, dengan demikian ketika kita gabungkan ayat ini dengan surat surat 20 tadi ayat 14. Kita kembali ke sini tadi. Kalau kita gabungkan uzkuruni adkurukum, kemudian aqimis salata li dzikri. Nah, kan salat itu membuat kita menyatu dengan Tuhan kan? Dan itulah mi'raj rohani sebetulnya. Karena kalau kita salat mengingat Allah, dan mengingat Allah, otomatis Allah mengingat kita kan begitu tadi. Al-Quruni al-Qurukum. Nah, inilah yang disebut dengan mi'raj. Makanya benarlah dikatakan tadi di sini bahwa tidak boleh lalai. Ya. Tidak boleh lalai. Tidak boleh lalai. Karena salat sepanjang malam, tapi kalbu yang lalai, ya hampir tidak ada nilainya. Tapi walaupun cuma 2 rakaat ringan, tapi kalau jiwanya ingat kepada Allah, tafakur,
itu jauh lebih baik daripada khairun min, lebih baik daripada. Jadi kalau ada zikir tersebut tidak diperhatikan, maka dia tidak akan memperoleh zikir. Dia maksudnya sini yang melakukan sholat itu tidak akan memperoleh zikir dalam kalbunya, sehingga kalbunya akan tetap berada dalam keadaan alpa, dalam keadaan lalai, dalam keadaan sebetulnya tidak ada. Hatinya tidak bersamanya. Hatinya melayang dan terbang entah kemana. Ya. Jadi makanya begitu pentingnya kehadiran kalbu dalam sholat, sehingga ada larangan sholat kalau kita mabuk. La taqrabus sholat wa antum sukara. Kalian jangan mendekati sholat, la taqrabus sholat wa antum sukara, kalau kamu mabuk. Ya, kata mabuk bukan hanya mabuk minuman keras, tetapi mengantuk sekali juga adalah mabuk. Dalam sebuah hadis Imam Ja'far Shadiq berkata, jadikan kalbumu sebagai kiblat lidahmu. Jadi jadikan kalbumu sebagai kiblat lidahmu. Jadi seperti pembahasan kita sebelumnya, tadinya kalbu kita educate, karena kalbu tadinya tidak mengetahui apa-apa. Tadi kita sudah bahas sebelumnya ayat yang mengatakan, "Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Nah, kata mengetahui itu kan di kalbu. Nah, maka kemudian lidah mengedukasi kalbu. Dari mana lidah dapat? Dari orang di sekitarnya, mendengar, membaca, dan sebagainya. Maka kita kemudian mengedukasi kalbu. Sampai kemudian kalbu menjadi terlatih. Nah, pada akhirnya terbalik. Kalbu yang mengambil alih pusat kontrol, yaitu terhadap lidah. Lidah kemudian menjadi prajurit, ini menjadi panglimanya. Ini adalah komandannya, ini adalah panglimanya, ini adalah prajuritnya. Ya, maka dikatakan jadikan kalbumu sebagai kiblat lidah. Jadi artinya lidah berkiblat ke kalbu, kalbu yang menjadi pusat. Ini adalah Ka'bahnya, ini kitanya yang menghadap ke Ka'bah. Ya. Jangan kau gerakkan lidahmu kecuali dengan aba-aba dari kalbumu. Ya. Kata-kata ini jemaah sekalian harus kita bawa keluar salat. Ini, jadi mana tadi? Ini kita lihat ini. Ya. Jadikan kalbumu sebagai kiblat lidahmu. Jangan kau gerakkan lidahmu kecuali dengan aba-aba dari kalbu. Ya. Nah, oke, ini bisa kita mana lebih jauh. Kita bawa sifat ini keluar salat. Kita sebaiknya membawa sifat-sifat ini keluar salat. Artinya apa? Di luar salat pun juga tidak boleh kita asal berbicara. Tidak boleh kita asal menggerakkan lidah. Lidah kita gerakkan sesuai dengan aba-aba, sesuai dengan perintah, sesuai dengan petunjuk-petunjuk daripada kalbu, daripada hati. Kalau hati mengatakan kamu lebih baik diam, ya lidah harus diam. Kalau mengatakan kamu harus menyampaikan, ya harus disampaikan. Nah, seperti itu. Jadi inilah yang dimaksud dalam hadis yang lain yang mengatakan man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana, siapa yang ada, man kana yu'min billah, siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka adalah falyakul khairan, maka adalah dia berkata khair, yang baik, atau li yasmut, lebih baik diam. Bagaimana kita tahu kalau ini baik atau tidak? Ya kalbu kita. Dengan demikian lidah ini bergerak berdasarkan aba-aba, berdasarkan petunjuk, perintah daripada kalbu. Kalbu mengatakan diam, ya diam. Nah, orang yang suka berbicara tanpa kehadiran kalbunya biasanya asal berbicara. Dan pembicaraannya terkadang nyerempet menyakiti orang. Kenapa? Karena tidak dipertimbangkan baik-baik, tidak direnungkan, tidak ditafakuri tadi. Jadi ini disebut dengan membawa sifat-sifat salat keluar salat. Ketika sifat-sifat salat ini dibawa keluar salat, maka salat seperti itulah yang akan mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Di dalam surat Al-Ankabut 45,
aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi karena salat itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, seperti itu. Usaha menjadikan kalbu sebagai kiblat dan lidah serta segenap anggota tubuh lainnya sebagai pengikut tidak akan terrealisasi kecuali dengan memperhatikan adab dan tata cara di atas. Ya, jadi usaha menjadikan kalbu sebagai kiblat ini, kalbu sebagai kiblat dan lidah sebagai beserta segenap anggota tubuh lainnya sebagai pengikut. Ya, kita sebut ini kalbu sebagai kiblat, atau kalbu sebagai panglima, sebagai komandan ya. Dan ini adalah prajurit yang diperintah. Jadi lidah kita, tangan dan kaki kita itu adalah prajurit. Prajuritnya siapa? Prajuritnya kalbu. Kalbulah yang memegang tongkat komando namanya. Maka dialah yang memberikan perintah kepada segenap tubuh kita, termasuk lidah dan anggota tubuh yang lain. Jadi, kalbu sebagai kiblat dan lidah serta segenap anggota tubuh lainnya sebagai pengikut. Kita sebut saya sebagai prajurit, sebagai askar. Tidak akan terrealisasi kecuali dengan memperhatikan adab dan tata cara di atas. Jadi ini tidak bisa benar apabila tidak memperhatikan adab dan tata cara di atas. Apabila kita tidak begini terbalik. Nah, seperti misalnya kepala di bawah, kaki dan tangan di atas, atau kaki dan perut di atas, kepala di bawah. Kenapa? Artinya bahwa kaki kita itu yang memerintah kepala. Harusnya kan kepala memerintah kaki. Nah, jadi inilah yang disebut dalam Al-Quran dengan berjalan dengan terbalik. Harusnya kepala di atas, kalbu memerintah anggota tubuh, tapi ini terbalik. Anggota tubuh memerintah kalbu. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia yang diinginkan Allah di dalam surat 67. Kita lihat surat 67 di sini. Surat Al-Mulk. Ayatnya 22 ini, 22. Surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu surat 67 ayatnya 22. Afaman yamshi, apakah orang yang berjalan ini? Ini adalah pertanyaan, apakah man orang yang yamshi berjalan? Kata-kata masya yamshi, masya iya tadi kita bicara tadi sore. Apakah orang yang berjalan mukiban terbalik? Sini diartikan telungkup ya, terbalik. Kalau di sini apa di sini? Ya, tertelungkup. Yang di sini tertelungkup. Wajahnya di bawah ya, gitu. Jadi apakah orang yang berjalan terbalik? Kita artinya saya terbalik ya. Jadi apakah orang yang berjalan terbalik ya, yaitu kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ya, ala wajahi, di mana wajahnya di bawah. Jadi tertelungkup itu artinya kakinya di atas, wajahnya di bawah. Jadi ala itu di atas wajahnya. Tubuhnya di atas wajahnya. Jadi wajah di bawah. Apakah orang yang berjalan terbalik, di mana wajahnya di bawah, tubuhnya di atas, ada lebih benar, lebih mendapatkan petunjuk. Ya, apakah itu berjalan yang benar kalau wajah di bawah dan tubuh di atas? Aman ataukah ya, orang yang yamshi berjalan sawian, normal. Kita artikan sawian sih normal. Berjalan normal itu kan kepala di atas, wajah di atas. Ya, kata wajah di sini kan di wajah itu kan letaknya akal, otak. Jadi amma yamshi ataukah orang yang berjalan sawian, ya normal. Kita artikan sawian sini lurus normal. Ala siratin mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus. Siapa saja yang menerima pertanyaan ini, baik pernah sekolah atau tidak pernah sekolah, baik buta huruf atau tidak buta huruf, pasti jawabannya sama, yaitu yang benar itu adalah berjalan ini. Ya. Kata siratul mustaqim, inilah yang benar jalannya. Jalan lurus, jalannya benar, jalannya betul. Apabila dia berjalan kepala di atas dan tubuh di bawah. Kalau yang di atas ini, kepala di bawah, wajah di bawah, tubuh di atas, jelas salah. Dan tidak ada orang bisa berjalan seperti ini lama. Kalau dia melakukan itu olahraga namanya. Ya, olahraga. Paling hitungan 1-2 menit. Habis itu turun lagi. Ya, kalau selama-lamanya nggak mungkin. Ya, karena aslinya manusia itu adalah ini.
yamshi sawiyan, ya, berjalan dengan normal. Nah, orang yang berjalan normal itulah yang benar ala siratul mustaqim. Jadi jalan yang lurus itu artinya apa? Jalan normal, jalan yang sesuai dengan ciptaan. Ciptaan kita kan ya kaki di bawah, kepala di atas. Nah, berjalan dengan itu siratul mustaqim. Makanya orang yang berbuat berdasarkan siratul mustaqim namanya akhlak. Akhlak itu dari kata khalaqa yakhluqu, menciptakan. Jadi akhlak atau khulqun itu adalah berjalan atau beraktivitas secara alamiah. Ya, secara alamiah sesuai dengan sifat alamiahnya kita manusia. Maka disebutlah dengan khuluq atau akhlak. Bentuk tunggalnya khuluq, bentuk jamannya akhlak. Wa innaka la ala khuluqin azim. Itu khuluq di situ. Wa innaka la ala khuluqin azim, kata Tuhan di dalam surat Al-Qalam. Sedangkan kata akhlak dipakai dalam hadis Nabi ketika Nabi bersabda, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Ya. Atau di hadis lain, wa ma bu'ithtu illa li utammima makarimal akhlak. Jadi muncul kata akhlak di sana. Jadi akhlak itu adalah aktivitas berbicara, berbuat sesuai dengan keadaan alamiahnya manusia. Saya tidak ada manusia ingin diganggu, kan berarti tidak boleh mengganggu. Tidak ada manusia yang mau ditindas, kan berarti tidak boleh menindas. Seperti itu. Itulah alamiahnya manusia. Ya. Sawiyan ala surat, dan itulah siratin mustaqim. Ya, inilah terbalik. Nah, jadi kita teruskan tadi di sini. Apabila secara kebetulan semua hal baik tersebut bisa terjadi tanpa melaksanakan adab di atas, maka yang demikian itu merupakan kejanggalan. Artinya tidak ada orang yang melakukan itu secara kebetulan, harus disengaja. Ya. Tidak mungkin, harus disengaja. Kalau tidak disengaja, maka itu janggal. Ya. Dan tidak patut dibanggakan bagi seseorang. Nah, jadi inilah saya kira bab berapa ini, ya itu adalah bab ke-6. Bab ke-7 ini bab 8. Nah, sekarang ini adalah bab 6 sudah selesai. Sekarang kita pindah kepada bab yang ke-8 yang merupakan kelanjutan pembahasan tadi, yaitu kehadiran kalbu. Karena tadi kehadiran kalbu di situ terakhir nih. Ya, bagaimana caranya kita salat kita itu menghadirkan kalbu kita. Karena kalau tidak hadir kalbu kita berarti namanya lalai, alpa dan lalai. Jadi kalbu itu harus hadir pada saat kita salat. Kata-kata kehadiran kalbu itu artinya gini. Terkadang kita salat tapi sebetulnya ingatan kita ke kunci yang hilang. Ingatan kita kepada pekerjaan yang belum selesai. Nah, itu kan berarti ketika kita salat, kalbu kita tidak hadir bersama kita. Nah, itu maksudnya. Jadi kalbu kita itu tidak hadir bersama kita apabila kita salat dan kita ingat pekerjaan yang belum selesai, kita ingat kunci atau jarum yang hilang, kita ingat pakaian yang belum dimasukin, padahal ada menu di luar, dan seterusnya. Nah, semuanya ini menyebabkan kalbu tidak hadir di dalam salat kita. Nah, sekarang kita bicara tentang kehadiran kalbu di sini. Ya, kehadiran kalbu. Jadi dari kata-kata ini tadi, ini kehadiran kalbu. Jadi diambil dari sini. Ya. Kehadiran kalbu, ya. Nah, pindahkan ke sini. Kehadiran kalbu dibahas khusus, ya, bab 8. Makanya jemaah sekalian, diantara sebetulnya hikmah daripada salat rawatib itu, rawatib baik sebelum dan sesudah salat, qabliyah ataupun ba'diyah, terutama qabliyahnya. Ya, terutama qabliyahnya itu kenapa kita dianjurkan salat sunat sebelum salat? Artinya apa? Supaya sebelum salat fardu kita sudah melatih atau memanggil kalbu kita supaya kembali, ya, ke dalam diri kita. Yang tadinya ada di mana-mana, ya, ada di lapangan sepak bola, kalau dengar ada pertandingan sepak bola, ada di ada di pos ronda, kalau di pos ronda mungkin ada teman kita lagi bicara-bicara, di mana-mana bisa. Dia ada di kantor kalau orang kantoran, ada di mobil kalau dia sopir, driver. Nah, harusnya dimanapun kita berada dan dalam keadaan salat, maka minimal ketika kita salat itu semua tadi ingatan hilang sehingga kalbu kita kembali ke dalam diri kita. Dan itu disebut dengan kehadiran kalbu.
Di antara adab batin lain adalah kehadiran kalbu. Jadi ini adalah di antara adab batin lain tadi yang sudah disinggung tadi di atas, kehadiran kalbu. Kebanyakan adab lain yang telah disebutkan lebih tepat disebut sebagai pengantar untuk adab ini. Jadi intinya adalah kehadiran kalbu sebetulnya. Jadi adab-adab sebelumnya di atas dianggap sebagai introduction, ya, sebagai mukaddimah saja untuk adab ini. Jadi boleh dikatakan inilah intinya. Jadi inti salat itu adalah kehadiran kalbu, karena tadi aqimis salata lidzikri. Ya. Beribadah tanpa kehadiran kalbu sama saja tanpa roh dan jiwa. Nah, jadi beribadah tanpa kehadiran kalbu sama saja tanpa roh dan jiwa. Artinya kalau kita beribadah tetapi kalbu kita lalai, ya kita sama dengan tubuhnya hidup tetapi kalbunya mati. Yang kita singgung berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim tubuhnya tertidur, jiwanya tetap hadir, ada bersamanya, tetap aktif. Kalau kita, tubuh kita aktif, jiwa kita tertidur. Apalagi kalau tubuh kita memang sudah tertidur, maka otomatis kalbu kita ikut tertidur, maka kita diingatkan kalau mau salat jangan dalam keadaan mabuk, termasuk mengantuk sekali. Jadi ini pentingnya menghadirkan kalbu supaya kalbu memang hidup pada saat kita salat. Contohnya gini jemaah sekalian, kalau kita merasa haus sekali, misalnya Bapak Ibu haus sekali, begitu ketemu air putih segelas, air minum segelas, apa yang kita rasakan? Itu kan nikmat sekali. Setiap tegukan itu pasti kita nikmati. Kenapa? Karena itu luar biasa tuh. Kalau kita habis olahraga, sepak bola misalnya, itu bola sepak, dua kali pergantian waktu, kan berarti sekitar 1 jam lebih. Ya, kita olahraga, lari sana sini, kita haus, nah tiba-tiba ketemu air. Nah itu airnya kita akan nikmati teguk demi teguk. Ya. Kenapa? Karena saking menghilangkan dahaga kita. Nah, ya begitu harusnya ketika kita sholat. Jadi pada saat kita sholat itu, kalbu kita bagaikan tubuh yang dahaga, bagaikan dahaga. Begitu berjumpa dengan oase, mata air yang sesungguhnya itu Allah, maka dia akan menikmatinya teguk demi teguk, ataukah setiap gerakan-gerakan dan perkataan-perkataan. Setiap gerakan dalam sholat, setiap kata-kata dalam sholat dinikmati. Nah, itu yang disebut dengan kehadiran kalbu, karena kehadiran kalbu itu adalah cermin kita rindu kepadanya. Sedangkan sholat itu adalah memenuhi kerinduan kita untuk berjumpa dan bersatu dengannya. Jadi beribadah tanpa kehadiran kalbu sama saja tanpa roh dan jiwa. Jadi sama saja dengan tanpa roh dan jiwa. Di siapa yang sholat tanpa kehadiran kalbu, ya sama saja dengan sholat orang mati. Orang mati sholat, kalau orang mati sholat kan gimana? Nah itu tidak ada jiwanya di sana. Nah begitulah kita juga. Adab ini adalah kunci pembuka semua kesempurnaan. Jadi adab yang satu ini sempurnaan dan gerbang menuju ke semua kebahagiaan. Adab yang mana? Yang ini tadi. Nah, jadi adab yang dimaksud di sini adalah kehadiran kalbu ini. Jadi adab ini adalah kunci pembuka semua kesempurnaan, kata Imam Khomeini, dan gerbang menuju kepada kebahagiaan, semua jenis kebahagiaan. Jadi kalau kita salat harusnya keluar dari salat melahirkan kebahagiaan. Kita salat harusnya membawa kita kian hari kian sempurna. Semakin lama salat semakin sempurna. Apa tanda kesempurnaan itu? Ya, berkata-kata itu terbatas, ya. Karena tadi tidak mungkin berkata-kata kalau dia sia-sia. Kata-kata itu adalah harus dituntun tadi oleh
kalbu. Lidah harus dituntun oleh kalbu. Lidah menjadi prajurit, kalbu menjadi panglimanya. Tidak ada jumlah hadis yang membicarakan sesuatu sebanyak hadis yang membicarakan soal ini. Jadi tidak ada jumlah hadis yang membicarakan sesuatu sebanyak hadis yang membicarakan soal ini, yaitu tentang kehadiran kalbu. Ya, tentang hati seperti tadi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sebenarnya Allah tidak melihat kepada postur lahiriah kalian, juga kepada harta benda kalian, akan tetapi Allah melihat kepada kalbu dan amal perbuatan kalian. Jadi secara postural kita sempurna, baik, tapi bisa kita cacat secara rohani apabila kita tidak menghadirkan kalbu pada saat kita salat. Dan tidak ada perhatian yang diberikan melebihi perhatian terhadap adab ini. Jadi tidak ada hadis yang sebanyak hadis yang bicarakan masalah kehadiran kalbu ini, dan tidak ada perhatian yang diberikan melebihi perhatian terhadap adab ini. Kalau kita misalnya tadi lihat ini hadisnya tadi ya. Kalau kita balik ini kita back ke sini ya. Kalau kembali begini. Kita ke sini ya. Nah, jadi kita lihat sini ini banyak sekali nih ya. Baru yang mirip, baru yang kita cari ini tadi adalah ila qulubikum ini. Baru kata ila qulubikum. Ini sudah kita temukan banyak di Muslim tadi ini. Di Ahmad juga ada ya. Ya, dan seterusnya ini di Muslim ada yang panjang juga ini. Ya. Ini kalau di sini lain lagi apa namanya? Ini panjang nih. Dan apa namanya? Dan apa itu redaksinya sedikit agak berubah. Coba kita lihat di sini. Ya, ini dia. Inna Allah, jadi ini bagian terakhirnya ini panjang dari atas ini. Ya. Nah, di sini Inna Allah, sebenarnya Allah la yanzuru, tidak melihat ila ajsad. Ajsad itu jasad. Kalau tadi kan ila suwarikum. Sebenarnya Allah tidak melihat ila ajsadikum. Ajsad itu jamak dari jasad. Jadi ila jasad. Kalau satu orang ila jasadika. Kalau sini ila ajsadika, yaitu kepada jasad kalian, tubuh kalian. Wala ila suwarikum, dan juga tidak melihat kepada suar, rupa-rupa kalian. Jadi ada suar juga di sini. Jadi tidak melihat kepada ajsadikum wala ila suwarikum. Walakin akan tetapi kalau tadi kan ila suwarikum wa amwalikum, kalau tadi hadisnya di atas ya. Nah di sini ajsadikum wala ila suwarikum. Dari jasad ataupun suar, bentuk-bentuk kalian, rupa kalian. Walakin akan tetapi yanzuru, dia melihat, maksudnya Allah melihat ila qulubikum, kepada kalbu kalian. Wa asyara bi asabihi ila sadrihi. Ketika Nabi mengatakan ila qulubikum, wa asyara, dia memberikan isyarat. Bi asabihi ila sadrihi. Dari sekitar bagian kepalanya sampai wajahnya sampai kepada sadar dadanya. Ini asabi. Jadi dia tidak melihat. Jadi Allah tidak melihat kepada jasad dan suar, tetapi melihat kepada kalbu. Ya. Dan ketika menyebut kata kalbu, dia memberikan isyarat asabihi ila sadrihi. Ya. Nah, jadi ini adalah hadis-hadis yang ini, dan banyak lagi versi seperti ini. Ya, kita lihat ini banyak sekali ini. Nih, versi begini banyak sekali nih. Ya, hadis yang terkait. Hadis yang terkait dengan versi redaksi ini banyak sekali ya ini. Ya, banyak sekali nih. Bukhari 206, 2015 ya, dan seterusnya. Nah, jadi itulah. Jadi seperti dikatakan di sini, tidak ada hadis yang sebanyak ini dan perhatian seperti banyaknya ini ya. Tidak ada jumlah hadis membicarakan sesuatu yang sebanyak ini.
Tidak ada perhatian sebanyak perhatian ini. Walaupun kami pernah menyebutkan secara agak rinci di dalam buku Rahasia Salat dan 40 hadis. Jadi ada bukunya Imam Khomeini yang lain disebut dengan Rahasia Salat. Ya. Ada buku khusus ini Rahasia Salat. Kalau yang kita baca ini kan adalah Miraj Rohani. Kalau ini adalah khusus Rahasia Salat. Dan 40 hadis. Dia punya hadis Arba'in namanya, hadis 40. Ya, ini juga bukunya tebal. Ini juga berbicara tentang masalah-masalah kalbu. Ya. Di beberapa kelompok pengajian pernah Al-Fakir pernah saya bahas ini. Ya. Dari hadis pertama sampai hadis 40 sejak tahun 2010-an awal kalau tidak salah. Jadi 40 hadis tentang betapa pentingnya kehadiran kalbu. Jadi sudah dibahas juga sebelumnya. Bahkan kami jelaskan di sana segala tingkatan serta martabatnya. Martabat itu urutan. Ya. Jadi tingkatan dan urutannya. Martabat itu sebetulnya martabat itu urutan. Ya. Dari kata martabat itu adalah kata tertib. Ya. Namun di sini kami akan sedikit mengulangnya semata-mata sebagai pelengkap yang sesuai untuk tema yang sedang kita bahas ini. Jadi yang mau membaca lebih jauh bisa membaca buku ini ya. Bisa membaca buku Rahasia Salat dan 40 hadis ya. Saya nggak tahu apakah di Play Store sudah ada ini ya, kita lihat di sini. Apakah ada di Play Store ini. Ya, apa tadi judulnya? Rahasia Salat ya, kita bisa lihat di sini. Teman-teman sekalian bisa juga cari nantinya ya. Rahasia. Oh, nggak ada, yang ada ini adalah Rahasia Kenikmatan Beribadah. Ini adalah Said Nursi, ini terkenal juga ini, sufi besar juga ini. Ya. Nah, nggak ada rahasia. Lagi tadi hadis 40 nggak ada juga ini. Ya. Paling tidak ada di library saya. Ya. Ini library saya nih. Nanti kita cari di tempat lain, di apa namanya, ya. Di tempat-tempat lain. Ya. Jadi mas Kaiser berbahagia. Jadi Rahasia Salat dan 40 hadis tentang betapa pentingnya sudah kita bahas ini. Sebagaimana telah kami katakan bahwa ibadah kalau bahasa Inggrisnya ritus ya, ternyata ritus ini terjemahannya dari manasik ya, manasik. Nusuk, itu kan kata Al-Quran nusuk. Inna salati wa nusuki. Nah itu nusuk, ritus. Inna salati wa nusuki, dari kata nusuk lahirlah kata manasik. Sebagaimana telah kami katakan bahwa ibadah, ritus atau manasik, zikir dan wirid hanya akan memberikan hasil yang sempurna bila semua itu mematrikan bentuk batin di dalam kalbu. Sehingga roh dari semua itu menyatu dengan kalbu. Jadi ulangi lagi, ya dikatakan bahwa ibadah atau nusuk, manasik, zikir dan wirid, ya. Jadi zikir seperti Allah, kalau wirid itu bacaan-bacaan tertentu dibaca, bisa beberapa ayat seperti yang kita terangkan. Kalau kita habis salat maghrib biasa membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu. Seterusnya baru Allahumma antas salam. Itu biasanya sudah dengan wiridan yang begituan. Baca nanti Al-Baqarah, Allahu la ilaha illahu, surat Ayatul Kursi, baca akhir daripada surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Itu adalah namanya wiridan. Ya. Zikir dan wirid hanya akan memberikan hasil yang sempurna bila semua itu mematrikan. Mematrikan itu adalah terpatri, ya, mematrikan bentuk batin di dalam kalbu. Ya. Sehingga roh dari semua itu menyatu dengan kalbu. Ya, jadi roh dari ibadah maksudnya roh daripada ibadah, roh daripada manasik, roh daripada zikir, roh daripada wiridan, itu adalah menyatu dengan kalbu. Ya, ini yang disebut dengan kehadiran kalbu. Jadi semuanya ini harus hadir. Ya. Jadi roh daripada ibadah, roh daripada ritus atau manasik, roh daripada zikir dan wirid, ya, ini menyatu dengan kalbu. Ya.
Ini menyatu dengan kabul. Nah, kalau ibadah, ritus, ataupun zikir, kalau kita salat kan semuanya ada nih. Dalam salat itu ada ibadah, dalam salat itu ada ritus yang dilakukan seperti baca Fatihah, ada zikir, kita baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, wa bihamdi, itu zikir. Di sana ada wiridan dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita salat semuanya ada nih. Ya. Nah, sehingga harusnya ini menyatu dengan kalbu. Apa nanti anunya, hasilnya, akibatnya, kalbu itu akan memiliki bentuk ubudiyah. Nah, jadi hasilnya nantinya, ya, jadi hasilnya, akibatnya di sini tuliskan hasilnya atau akibatnya, kalbu itu akan memiliki bentuk ubudiyah. Ya, jadi kalbu akan memiliki bentuk ubudiyah. Kalbu akan memiliki bentuk ubudiyah. Ya. Sudah memiliki bentuk ubudiyah. Sehingga apa tadi, terbebas dari segala nafsu, dari hawa nafsu maksudnya, terbebas dari hawa nafsu dan ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan itu artinya kedurhakaan. Kalau hati tidak patuh namanya durhaka. Durhaka itu dari bahasa Arab asa maksiat. Ya, maksiat itu adalah durhaka. Makanya kan kita berdoa itu ma'asi wa dzunub. Ya, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. Ma'asi dari segala macam kemaksiatan, yaitu ketidakpatuhan, kedurhakaan, wa dzunub dan dosa. Telah kami katakan juga bahwa di antara rahasia dan faedah ibadah adalah penguatan kehendak jiwa untuk menundukkan nafsu. Ya, jadi rahasia dari faedah ibadah, di antara rahasia dan faedah ibadah adalah penguatan kehendak jiwa untuk menundukkan hawa nafsu. Jadi semakin sering kita beribadah, harusnya semakin kita mampu menundukkan hawa nafsu kita. Kata hawa nafsu di sini jangan bayangkan nafsu lawan jenis, bukan ya. Nafsu apa saja, seperti nafsu pengen flexing, nafsu pengen diakui dan begitu. Ya. Karena yang begitu-begituan cuma sekalian itu bisa berakibat fatal, Coba misalnya kita lihat kasus di Indonesia, kasus menantunya Pak Presiden kita misalnya. Akhirnya kan kemudian menjadi bulan-bulanan hanya gara-gara apa? Dia memposting satu foto di Instagramnya, IG-nya, berada dalam pesawat. Dia memposting keluar saja. Tapi dalam foto itu terambil bulatan jendela. Nah, orang bisa lihat ini bukan bulatan jendela pesawat komersial biasa nih. Akhirnya orang curiga. Nah, ini ternyata ini pesawat adalah misalnya jet pribadi. Nah, akhirnya kan jadi ribut tuh. Cuma sedikit saja. Kenapa tidak mau menahan diri? Ya, kita tentu tidak setuju dengan hidup mewah-mewah, tapi lebih tidak setuju lagi dengan flexing seperti ini, kayak begitu. Artinya kita lihat itu bahayanya flexing. Apa itu flexing? Kan kehendak, ada hawa nafsu, kan begitu. Ada keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, kan begitu. Jadi ada keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang. Oh, saya ini pergi ke sini dan sebagainya. Rata-rata kan orang tuh kalau pergi hal-hal yang bagus-bagus dia foto-foto. Itu kan flexing sebetulnya. Dan di-spill kemana-mana. Jadi dia flexing. Padahal ada kata-kata yang jadi kalau orang yang sudah akrab dengan ajaran-ajaran suci keluarga Nabi harusnya tidak mungkin ke situ lagi. Tidak mungkin sedikit foto, posting, makan, foto, posting. Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita mendapatkan pengakuan, apa kata Imam Ali? Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah? Kata Ali, tidak perlu kamu menjelaskan dirimu. Nah, kan menjelaskan itu kan bisa berarti dengan foto, bisa dengan gestur, bisa dengan kata-kata, kan begitu. Pokoknya yang paling banyak sekarang ini dengan foto-foto dan kata-kata. Kata-kata melalui WhatsApp misalnya, sedangkan foto-foto melalui tadi IG dan sebagainya. Kata Imam Ali, nggak perlu kau menjelaskan dirimu. Ya. Wah, dirimu itu sedang ini, sedang itu. Nggak perlu. Kenapa? Kalau itu temanmu, dia tidak butuh itu. Kalau itu dalam musuhmu, dia tidak percaya. Nah, begitu. Jadi oleh sebab itulah, maka kemudian
kita tidak perlu sebetulnya yang seperti itu. Jadi di antara tanda orang beribadah itu lebih tawadu, lebih rendah hati. Ya. Kita ini kan nggak tahu kenapa ya, dalam diri kita itu manusia seakan-akan setiap peristiwa-peristiwa itu kita harus abadikan. Kata abadikan kan salah sebetulnya, karena kita sendiri tidak abadi. Untuk apa foto? Supaya diabadikan lah. Kita ini kan tidak abadi, yang begitu. Ini justru menjadi, coba kita tanya diri kita masing-masing deh, bagi yang suka foto-foto. Ini buat apa sih sebetulnya foto-foto? Coba. Iya. Cobalah kita tanya diri kita pada waktu apa kira-kira, coba. Kan enggak ada dalam agama mengatakan foto-foto lah biar kamu dapat pahala 27 kali lipat. Tidak ada. Tapi cenderung orang melakukan itu. Kamu gitu. Nah, ini adalah sebetulnya tanpa kita rasakan, itu adalah penyusup masuk dalam jiwa kita untuk menaklukkan akal pikiran kita. Yaitu apa penyusup itu? Yaitu iblis menggunakan hawa nafsu kita. Jadi tanpa kita rasakan sebetulnya. Seperti itu. Nah, jadi seperti itulah. Bolehkah kita foto-foto? Boleh, kalau itu berkaitan dengan pertanggungjawaban. Misalnya Bapak Ibu pergi ke suatu daerah dibiayai oleh kantornya untuk melakukan inspeksi, survei, dan sebagainya, ya harus difoto sebagai pertanggungjawaban bahwa sudah melakukan pekerjaannya, sudah survei, sudah inspeksi, sudah melakukan pengawasan dengan benar. Nah, itu cocok. Tapi kalau untuk kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan apapun juga, hanya untuk kepentingan pribadi kita, itu hawa nafsu namanya. Ya. Dan itu nanti ujung-ujungnya ya orang menyebutnya dengan flexing itu. Ketika daya-daya naluriah sepenuhnya berada di bawah kendali, ya, jadi ketika daya-daya naluriah sepenuhnya berada di bawah kendali, dan kekuasaan jiwa, dan jiwa menguasai dimensi fisik. Nah, ini ya, kata-kata ini menarik. Jadi ketika daya-daya naluriah sepenuhnya sudah berada di bawah kendali dan kekuasaan jiwa, dan jiwa sudah menguasai fisik, menguasai dimensi fisik kita, maka kehendak malakuti rohani akan menguasai wilayah jasmani, yaitu yang berada di alam mulki. Ini kan jasmani alam mulki. Nah, jadi harusnya kan kehendak malakuti, jadi harusnya ini yang terjadi. Harusnya kehendak malakuti itu adalah rohani, ya, maksudnya spiritual, harusnya menguasai, ya, menguasai kehendak, ya, menguasai wilayah jasmani, ya, menguasai wilayah jasmani. Jadi harusnya jiwa mengontrol jasmani, jiwa mengontrol jasad. Persis seperti di hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ya, itu. Sedemikian sehingga daya-daya naluriah jasmania di hadapan jiwa bagaikan para malaikat di hadapan Allah. Ya, ingat. Sehingga daya-daya naluriah jasmania di hadapan jiwa bagaikan para malaikat di hadapan Allah. Bagaimana malaikat di hadapan Allah ini? Kita bisa baca dalam surat At-Tahrim ayat 6 dan surat Anbiya ayat 27. Nah, kita lihat di sini surat At-Tahrim. At-Tahrim dulu ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ku jauhkanlah anfusakum dirimu. Jadi kata peliharaan jauhkan. Ingat kata-kata wakina, ki, itu kan kuki sama, kuki. Kina azabannar, jauhkanlah kami, peliharalah kami dari azab api negara. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum. Kalau kina, yang artinya peliharalah kami, jauhkanlah kami. Jadi pelihara, jauhkanlah anfusakum, nafs kalian, diri kalian, wahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka. Waquduhan nasu, yang bahan bakarnya adalah manusia. Wal hijara, dan batu. Alaiha, di dalam neraka itu, malaikatun ghiladun syidad. Malaikatun ghiladun syidadun. Di dalam neraka itu ada malaikat yang kasarnya syidat, luar biasa. Jadi ini kasar, syidat itu luar biasa. Kalau di Malaysia, Singapura mungkin
kasar gila, kamu gitu, kasar gila. Jadi ada malaikat yang kasarnya gila. La ya'suna Allah, mereka tidak pernah durhaka kepada Allah. Nah, ini dia kata-kata ini. Malaikat ini walaupun gila syidat karena memang penjaga neraka, ya jadi penjaganya neraka saja dia harus kasar dan harus sadis. La ya'suna Allah ma amarahum, tidak pernah mendurhakai Allah atas perintah Allah kepada mereka. La ya'suna Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah, ma amarahum, apa yang diperintahkan kepada Allah. Nah, harusnya kan kita seperti malaikat ini. Ya, malaikat Allah itu adalah ini tadi, makanya harusnya tubuh kita di hadapan jiwa kita adalah seperti malaikat di hadapan Allah, yaitu la ya'suna Allah. Kalau tadi adalah tubuh kita tidak durhaka kepada jiwa kita atas apa yang diperintahkan oleh jiwa. La ya'suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka melaksanakan apa saja yang diperintahkan. Yaf'aluna ma yu'marun. Jadi harusnya tubuh melaksanakan apa yang diperintahkan oleh jiwa. Tapi ingat, jiwa harus merdeka dulu dari apapun, dan kemudian jiwa itu makrifat kepada dirinya dan kepada Allah. Baru kemudian dia akan menjadi imam yang benar terhadap bagian-bagian tubuh kita. Kemudian yang kedua, surat Anbiya ayat 27 tadi. Ada surat Anbiya 27 ya. La yasbiqunahu bil qawli. Nah, malaikat lagi. Malaikat Allah itu la yasbiquna bil, tidak pernah mendahului Allah dalam perkataan. Jadi namanya malaikat itu tidak pernah mendahului. Jadi berkata-kata saja tidak pernah mendahului Allah. Dia berkata-kata kalau Allah memerintahkannya. Jadi Allah di sini ibarat kalbu tadi, sedangkan malaikat tadi ibarat tubuh kita. Jadi tubuh tidak mungkin berbuat, lidah tidak mungkin berkata kalau tidak atas perintah jiwa. Di sini adalah malaikat tidak mungkin berkata-kata kalau bukan perintah Allah. Jadi la yasbiqunahu bil qawli. Malaikat-malaikat ini tidak pernah mendahului Allah dalam hal perkataan. Wahum, dan mereka malaikat itu biamri, atas perintah Allah, ya malun, selalu melakukannya. Jadi inilah tadi yang dimaksud dengan Imam Khomeini, bahwa ya ini ketika daya-daya naluriah sepenuhnya berada di bawah kendali dan kekuasaan jiwa, dan jiwa menguasai fisik, tubuh, jasmani, maka kehendak malakuti, yaitu rohani, akan menguasai wilayah jasmani. Kehendak malakuti artinya jiwa kita jiwa fitrah kita akan menguasai jasad kita. Sedemikian rupa sehingga daya-daya naluriah jasmania di hadapan jiwa bagaikan para malaikat di hadapan Allah. Ya, inilah jemaah sekalian. Lebih jelasnya, di antara rahasia dan faedah ibadah yang terpenting, dan semua faedah lain hanyalah pengantar untuk mendapatkan faedah ini, yaitu adalah penundukan kerajaan tubuh. Jadi intinya di sini penundukan kerajaan tubuh. Ya. Jadi bagaimana caranya melakukan penundukan terhadap kerajaan tubuh? Penundukan kerajaan tubuh, baik internal maupun eksternal. Maksudnya bagian tubuh dalam, seperti misalnya lidah, ini eksternal seperti tangan, kepala, goyangan kepala kita, tertawa itu kan kelihatan eksternal. Ya. Dibawa kehendak Allah dan bergerak dengan perintah-perintahnya. Jadi, harus berada di bawah kehendak Allah dan bergerak dengan perintahnya. Dengan demikian semua daya rohani malakuti dan jasmani, jadi semua daya malakuti ini semua, dengan demikian semua daya rohani yaitu malakuti dan jasmani, malaki atau mulki, kita sebutnya mulki sebetulnya ya. Karena tabarakalladzi biyadihil mulk, jadi semulki di sini ya. Jadi perintah rohani, malakuti, jasmani, mulki ya. Manusia menjadi, karena kalau malaki di sini artinya malakuti juga sebetulnya, karena ini akan bentuk jamak malaikat ya. Malaki menjadi bala tentara Allah dan berperan layaknya para malaikat Allah. Hal ini merupakan tingkatan yang rendah dari keadaan peleburan dan peluruhan semua daya dan kehendak dalam kehendak Allah. Nah, ini yang disebut dengan fana. Ya, inilah yang disebut dengan fana, jemaah sekalian.
Ya, tingkatan, ini baru tingkatan terakhir, merupakan tingkatan yang rendah dari keadaan peleburan dan peluruhan semua daya dan kehendak dalam kehendak Allah. Ya, jadi ini sudah bagian daripada cara untuk fana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya kira inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Ya. Hari ini adalah tanggal 14 ya, September ya, 24 ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut lagi ke bawah. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. In that case, dalam konteks mind, body, soul kita itu, Ustaz, bagaimana kita harus apa itu dalam konteks yang Musa pingsan tadi itu, apakah itu berarti hakikat tubuh tadi harus ditanggalkan dan ditinggalkan so that sepenuhnya kalbu tadi take over dalam pertemuan atau dalam menyatunya tadi apa itu setelah melihat nol tadi Ustaz. Dalam konteks sebab kita hari-hari akan pakai mind body soul baik di pak kerja baik bukan sekadar di kita sembahyang aja beri pencerahan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi cuma sekian bahagia yang disebut dengan kendali, kontrol, men-take over ya. Jadi yang disebut dengan kendali, apa namanya tuh, tubuh diambil alih, di take over tugasnya oleh jiwa, yang disebut tadi di sini dengan malakuti, mengambil alih tugas mulki. Itu artinya apa? Artinya bahwa bukan berarti meninggalkan dan menanggalkan semua kebutuhan fisik atau jasmani kita, ya. Bukan, tetapi dalam pengertian kebutuhan jasmani dan kebutuhan fisik kita itu harus takluk di bawah kehendak jiwa kita. Jadi jiwalah yang berkehendak, bukan jasmani. Contohnya misalnya kita mau berpuasa. Kalau kita mau berpuasa itu contoh yang paling bagus bagaimana kehendak jiwa men-take over kehendak jasad, jasmani. Jasad kita biasanya makan jam 7 pagi. Ya, masih makan pagi. Breakfast jam 7 pagi. Tetapi kita berniat besok saya puasa. Ya, itu kan tidak mungkin breakfastnya jam 7. Harus breakfastnya jam setengah 4 misalnya. Jam 3.30 kalau di Indonesia misalnya jam 3.30 atau jam 4. Ya. Di Indonesia kurang lebih jam 3.30 lah atau jam 4. Paling lambat jam 4. Pagi kalau di Indonesia. Kalau di Jakarta maksudnya. Kalau di Timur, Sulawesi, dan mirip dengan Malaysia, dengan Singapura. Jadi kita harus bangun. Jadi siapa yang menyuruh kita bangun di situ? Jiwa. Karena jiwa berkehendak, jiwa berniat. Niat itu kehendak jiwa. Besok saya mau berpuasa. Nah, karena saya berpuasa otomatis kegiatan jasmani saya makan jam 7 pagi harus ditiadakan. Wahai jasad, kamu harus bangun lebih awal untuk kamu breakfast. Ya, sebetulnya yang namanya sahur itu kan breakfast yang dipercepat. Ya. Jadi kita breakfastnya jam 3.30 atau jam 4. Ya. Tubuh harus ikut. Nah itu dia. Jadi contoh bagaimana jiwa men-take over jasad. Nah, tengah hari, siang hari, lapar itu si tubuh. Tapi jiwa mengatakan kamu tidak boleh makan. Karena apa? Karena saya nanti makan setelah matahari sudah tenggelam dan gelap. Nah itu dia. Jadi di situ jasad mengalah, jasad takluk. Jasad ini lapar, jasad itu haus, kan haus dan lapar itu kan jasadnya. Tetapi dia tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kenapa? Karena jiwa mengatakan tidak. Nanti kamu makan dan minum setelah matahari terbenam, setelah sunset. Ya, yaitu sudah mulai agak gelap. Nah, akhirnya bagaimanapun laparnya tubuh, bagaimanapun hausnya tubuh, dia menahan diri. Kenapa? Karena
jiwa memerintahkan dia, kamu nanti harus makan setelah matahari terbenam. Nah, ini contoh-contoh yang paling konkret. Nah, jadi inilah apa namanya, contoh yang paling gampang kita lihat. Apa bentuk-bentuk lainnya seperti tadi? Kita maunya berkata-kata, hawa nafsu kita. Tapi jiwa kita mengatakan tidak. Kamu harus bersabar. Kamu harus mendengarkan orang berbicara dulu. Nah, begitulah. Kamu harus mendengar dulu. Jangan kamu potong pembicaraan orang. Kamu jangan juga bertanya dengan ingin show up atau show off. Ya. Tapi bertanyalah karena ingin mengetahui. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi banyaklah apa namanya yang lain-lain. Contoh-contoh yang lain-lain. Misalnya kita lihat model-model pakaian. Hawa nafsu kita pengen membeli supaya dilihat orang, oh banyak pakaiannya baru. Nah, tapi jiwa kita mengatakan tidak. Kamu cukup menggunakan pakaian yang biasa saja. Jangan terlalu banyak, itu memboros namanya. Memboros itu saudaranya setan. Akhirnya tubuh tidak jadi lagi. Dia menggunakan pakaian yang biasa saja dan sesuai dengan kebutuhan saja. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh yang paling konkret. Ya, jadi contoh-contoh paling konkret seperti ini banyak bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari yang merupakan manifestasi daripada jiwa men-take over jasad. Ya, jadi tugas jasad di take over oleh jiwa, sehingga jiwa sekarang yang memegang komando terhadap jasad. Nah, kalau ini kita sudah berhasil lakukan, dan ini harus dilatih di mana? Di dalam salat. Salat kita takbir. Tapi biasanya kan hawa nafsu kita, keinginan jiwa, apa namanya, fisik kita ingin apa namanya berbicara dengan orang lain. Jadi terkadang kita salat, tetapi ada keinginan berbicara dengan orang lain. Akhirnya kemudian jiwa kita ada dengan orang lain, ada dengan tempat lain, ada dengan suasana lain. Nah, harusnya kita kembalikan kepada jiwa kita, sehingga benar-benar keinginan kita untuk berbicara orang, bermain, makan ini, makan itu, mencari itu, semuanya di-off-kan. Dan yang on satu-satunya adalah jiwa kita. Inilah yang disebut dengan jiwanya Nabi Ibrahim tetap hidup ketika jasadnya sedang tertidur. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Samsa. Iya Ustaz. Mau bertanya Ustaz, di Imamiyah Ithna Asyariyah kan ada juga itu mengkodok sholat, baik yang berhalangan ataupun ini pelakunya ini sudah wafat. Jadi ketahui misalnya dia punya tunggakan sholat ataupun dia berwasiat. Nah, itu bisa dilaksanakan oleh pelaksana, entah itu putranya ataupun orang lain gitu. Sementara ibadah sholat ini kan ibadah batiniah. Nah, bagaimana penjelasannya jika yang melaksanakan itu bukan pelakunya itu sendiri yang sudah wafat ataupun yang berhalangan tadi? Gimana Ustaz? Mohon. Baik, terima kasih banyak. Ini pertanyaan menarik. Jadi setiap ibadah itu ada dua, Bu Samsa. Setiap ibadah ada hukumnya dan ada hikmahnya. Nah, ini dia. Jadi setiap ibadah itu mengandung dua ini. Ya. Ibadah mengandung dua. Jadi, ibadah. Jadi, setiap ibadah ini ibadah mengandung dua hal, yaitu adalah hukumnya dan hikmahnya. Ya. Hikmah. Nah, hukumnya itu ibadah ya, ada yang apa namanya, ada yang wajib, ada yang sunnah, begitu. Bahkan ada juga yang haram, ibadah yang haram kalau tidak dicontohkan Nabi misalnya. Jadi hukum ada hukumnya. Nah, kalau kita sudah melakukan sesuai dengan hukumnya, ya kita sudah terbebas dari sisi hukum. Contohnya misalnya, salat itu bagi orang yang beriman sudah akil balik, hukumnya fardu, faridah, atau wajib, kan gitu. Nah, sehingga kalau dia sudah salat, walaupun tadi kata Imam Khomeini belum dapat apa-apa di dalam salat, artinya bahwa belum mengingat aja, sudah secara hukum sudah lepas, gitu. Secara hukum sudah lepas, ya. Secara terbebas, ya. Jadi kalau dia sudah salah, sudah terbebas, ya. Terus ada hikmahnya tadi, ya. Hikmahnya itu adalah inilah yang membuat salat itu bermanfaat secara rohani
kepada seseorang. Kalau dia tahu hikmahnya, misalnya kenapa kita ya kalau salat harus berwudu. Nah itu hikmah namanya, Bu. Bahwa wudu itu wajib bagi orang salat itu hukum. Jadi wudu itu bagi orang yang mau salat itu wajib. Tapi apa hikmahnya? Kok kenapa disuruh orang wudu kalau mau salat? Nah, itu hikmahnya. Ya, kenapa kalau kita salat itu harus menghadap ke kiblat? Nah, kamu gitu. Kenapa kalau kita salat itu dimulai dengan takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar? Nah, itu hikmahnya. Nah, hikmahnya inilah sebetulnya kita bicarakan sekarang. Yaitu salat ahli ma'rifat. Dia memahami isinya semuanya, bahwa ternyata itulah sebetulnya menyingkapkan rahasia-rahasia yang ada di dalam salat. Ustadz, suaranya hilang ya? Iya, hilang. Hilang suara. Gimana sekalian, mohon maaf ya, ternyata tadi keluar ya. Mari kita masuk lagi ke screen. Ya. Nah, jadi tadi kita ini sampai di sini ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi inti daripada sholat itu, jadi kita lihat data di sini, gambar ini tadi. Jadi ibadah itu ada hukumnya dan ada hikmahnya. Hukumnya ini yang dituntut di akhirat. Jadi kalau hukumnya ini ditanya, kenapa kamu tidak salat? Itu hukumnya. Sedangkan hikmahnya, nah ini hikmahnya ini, jadi kita bicara. Kalau hikmahnya ini, ya ini kita bicarakan di sini nih, adalah kunci pembuka semua kesempurnaan dan gerbang menuju kebahagiaan. Nah ini dia. Jadi ada orang salat tidak bahagia, ada orang salat tidak bahagia. Jadi kesempurnaan dan kebahagiaan. Jadi ada orang salat bertahun-tahun tidak sempurna, tidak semakin baik. Kenapa? Ya salatnya hanya menggugurkan kewajiban. Jadi hanya menggugurkan kewajiban hukum. Ya, salat yang bisa atau ibadah yang bisa membawa kita pada sempurnaan dan kebahagiaan adalah yang memahami hikmahnya. Nah, yang bisa kita diwakilkan oleh orang lain, seperti tadi misalnya keluar orang tua yang meninggal, dan ada beberapa kali tidak sholat, maka boleh diqadhakan sholatnya oleh anaknya, ataukah meminta orang lain untuk, anaknya minta orang lain untuk melakukannya, itu namanya menggugurkan hukumnya, bisa-bisa. Ya gitu. Kalau sudah meninggal dunia, nggak bisa memahami hikmahnya lagi. Hanya di tingkat ini saja. Jadi pokoknya kalau orang sudah meninggal dan dilaki hanya ini, hukum. Dan tidak ada lagi di sini. Ya, seperti itu. Ya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ya, Puan. Ada lagi sebelum kita tutup? Ada di chatroom. Ada di chatroom ya. Kita ke chatroom dulu. Ini dari Ovi ya. Pak Burhan dulu sebetulnya. Oh ada, ini udah hilang tadi, saya keluar tadi. Iya, iya. Opi dulu deh. Nah sekarang ya nanti masukkan lagi kembali di sini, ditempel aja nanti di sini. Nah jadi ini dari Opi dulu ya. Sehubungan dengan kehadiran kalbu di dalam salat yang berarti juga berkaitan dengan khusyuan, ya betul sekali ya. Kalau kalbu hadir namanya khusyuk ya. Bagaimana menjaga kehadiran kalbu dan khusyuan saat salat ya. Karena jujur ketika sedang salat tidak jarang tiba-tiba pikiran teringat akan hal lain. Apakah saat salat kita boleh beristighfar ketika pikiran lain itu mengganggu khusyuan? Nah, cuma sekali serbahagia kita sampaikan bahwa sedapat mungkin di dalam salat itu tidak boleh mengucapkan bacaan-bacaan yang
bukan bacanya seharusnya. Walaupun istighfar ini secara bahasa, secara hukum boleh, karena dia ayat Al-Quran. Jadi boleh diucapkan karena Al-Quran. Tetapi ya kalau kita kita lalai pikirannya, kita balikin aja lagi kembali. Kayak kita mendrive ataukah kita kita mendrive memandu mobil kereta, begitu terasa mobil agak ke kiri ke arah jalan, ya kita masukkan lagi kembali ke kanan, gitulah. Begitu jalan ke kanan, kita masukkan lagi ke kiri, nah begitu. Nah, jadi kita tinggal begitu saja melakukannya. Terus kemudian, ya supaya kehadiran kalbu ini benar-benar kita rasakan, dan seperti dikatakan Opi tadi, terkadang salat tiba-tiba pindah ke tempat lain, ya sebetulnya cara yang paling tepat sebetulnya kita lakukan adalah memahami apa itu ma'rifat kepada makna-makna sholat kita. Jadi misalnya tadi pertama, maknanya dulu, bukan arti kata makna. Kenapa wudhu sebelum kita sholat? Kenapa pada saat sholat kita menghadap ke kiblat? Itu adalah ma'rifat kepada semua, memahami semuanya itu. Kenapa kalau kita sholat dimulai dengan takbir? Kenapa bukan subhanallah? Kan gitu. Kan bisa saja subhanallah, ataukah masya Allah, kan bisa saja, ataukah la haula wala. Tapi kenapa Allahu akbar? Nah, itu kan hikmah namanya. Nah, ini harus kita pahami. Gerak-gerak juga begitu, harus kita pahami makna daripada gerak-gerak. Setelah memaknai, ya arti masing-masing. Arti kata Allahu akbar, kamu gitu, ada artinya apa? Nah, kenapa disebut dengan Allah dan disambungkan dengan kata akbar? Nah, ini harus perlu. Nah, untuk yang ini perlu tentu butuh belajar minimal membaca terjemahan. Lebih bagus lagi kalau sedikit ngerti sedikit bahasa Arab, sehingga kita tahu apa makna akbar. Ya, apa makna Allah itu? Dari mana kata Allah itu muncul? Nah, sehingga kita bisa memahami itu. Kenapa ya kalau kita salat harus membaca salawat? Nah, itu ma'rifat hikmah lagi tuh. Nah, jadi ini harus perlu pemaknaan. Kalau kita tidak mengerti semuanya, hanya melaksanakan salat sebagai sebuah kegiatan, persis seperti ketika kita aerobik atau senam, ya kita tidak akan terbawa kemana-mana, kecuali hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, seperti itu. Sekarang kita pindah kepada Pak Burhan tadi, ya mana tadi nih? Mana tadi nih? Nggak ada, Ustadz, hilang kan tadi keluar. Saya bacakan aja, Ustadz. Enggak, maksudnya harusnya ditempel. Jadi hostnya tempel di sini nih, itu ditempel di chatnya gitu, jadi muncul gitu. Jadi di bold di share screen. Iya, ya kayak gini nih caranya nih. Iya, nih lagi coba. Nah, contohnya sini nih, ini nih. Nah, itu. Nah, kalau ini share screen ini. Belum ada. Belum. Nah, bagusnya di copy paste, ini diambil ini dari ini, di copy baru dipindahkan ke enggak, ini sebentar. Saya udah coba share screen nih. Nah, contohnya nih Tapi nggak bisa nih, saya udah coba. Coba lihat ini, saya copy paste pertanyaannya Opi lagi tadi ini. Saya coba ini nggak share screen. Nah, share screen di copy baru di paste ke dalam chat. Nih, coba lihat ini. Sebentar. Itu tadi pertanyaannya Opi, saya copy, pindah masuk di sini, coba lihat. Jadi pertanyaan saya nih. Seakan-akan saya bertanya, padahal ini tadi saya copy dari Opi punya gitu. Jadi gitu. Di copy dulu ininya, sebentar. Itu dipencet lama, ya. Terus copy sebentar. Iya. Maksudnya ke share screen. Oke. Kalau usah share screen, sebetulnya di paste ke dalam kolom chat, Syam. Oh iya. Jadi di copy dulu tadi percakapan itu. Iya. Nah, gitu. Baru dijadikan chatnya nih, sudah ada nih. Gitu udah, maksudnya. Udah ya. Ya.
Nah ini dia. Sudah ada. Gampang sekali, cuma di copy baru di paste. Jadi bermiraj kepada Allah SWT melalui pintu saat dari Pak Burhan tadi ya. Harus banyak melalui pintu-pintu marifat kepadanya, betul. Alhamdulillah, dan buku Miraj Rohani banyak memperbetulkan cara atau jalan-jalan untuk mencapai kepadanya, betul sekali. Buku ini sangat menarik. Jadi buku ini tidak terlalu tebal, tetapi manfaatnya luar biasa. Saya berpendapat seorang itu khusyuk dalam ibadah, khususnya adalah diakibatkan seorang itu mampu menjalani kehidupan sebaik mungkin. Sehingga dia merasakan kebersalahan dan kelemahan ketika seorang itu masuki alam mi'raj. Betul sekali. Saya kira betul Pak Burhan. Jadi tanda kita semakin dekat kepada Allah itu semakin merasa kita ini bersalah. Kita ini kotor, kita ini berdosa. Ya, kita ini semakin merasa begitu, maka Allah akan membukakan rahasia-rahasianya. Dan kalau kita datang dengan merasa suci, merasa pintar, nah, Tuhan tidak akan membukakan pintu-pintu rahasianya. Seperti contohnya iblis tidak terbuka pintu-pintu rahasia kepadanya karena dia datang kepada Tuhan dengan kata-kata saya lebih baik dari dia. Jadi ketika iblis tidak sujud kepada Adam, kan sebetulnya Allah ingin memperbaiki dia, iblis, dengan bertanya, kenapa kamu tidak sujud? Nah, kenapa kamu tidak sujud? Harusnya kan dia minta maaf, Tuhan, saya tidak sujud karena saya belum paham. Nah, kira-kira gitu loh. Tapi apa kata iblis? Saya tidak sujud karena saya lebih baik dari dia. Nah, itu dia. Jadi justru itu yang menyebabkan dia semakin jauh. Karena dia mengatakan, saya lebih baik dari dia. Nah, harusnya kan Tuhan maafkan saya, ampuni saya telah khilaf. Nah, diajarkan di dalam ayat yang kita bahas dulu di surat Al-Araf juga ayat 20-an. Diajarkan harusnya iblis berkata Rabbana zalamna anfusana, ya karena iblis satu Rabbi zalamtu nafsi, kan begitu. Zalamtu nafsi fa illam taghfirli wa tarhamni la akuna minal khasirin. Saya akan menjadi orang yang merugi. Nah, harusnya kan begitu. Tetapi sayangnya, begitu iblis ditanya, kenapa kamu tidak sujud? Manaka alla tasjuda iza martuk? Jawabannya dia adalah, ana khairun minhu. Saya kan terlalu baik. Nah, gitu. Jadi kata Pak Burhan ini sudah benar. Jadi kita merasa bersalah, kita merasa kotor, merasa lemah di hadapan Allah, dan nanti Allah akan mengangkat kita. Karena Mi'raj ini perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Kita hanya memenuhi syarat saja. Syaratnya kita penuhi, maka Allah memperjalankan kita. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Isra menggunakan kata-kata subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang memperjalankan. Ingat, memperjalankan hambanya. Bukan hamba yang berjalan, tetapi Allah yang memperjalankan hambanya. Asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Jadi Allah yang memperjalankan, bukan Nabi yang berjalan. Nah, kapan Allah memperjalankan kita? Kalau kita datang kepada Allah dalam keadaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak sekalian dan para pertanyaan-pertanyaan yang begitu indah. Semoga kita semuanya senantiasa dibimbing, dibantu oleh Allah SWT untuk juga lebih makrifat kepadanya dan membantu kita untuk mukasyafah dan musyahadah secara sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.